Halo, selamat datang di Kebun Mak Paul Channel. Ya, hari ini Mama akan memperlihatkan bagaimana cara Mama menyemai kangkung untuk hidroponik ya, untuk hidroponik Mama. Nah, di sini Mama memakai bibit ini ya, yang Bangkok LP1. Ini kebetulan Mama beli waktu mudik di Indonesia tahun kemarin. Oke, langsung aja ya. Sekarang kangkungnya akan kita cuci. Nggak perlu banyak-banyak karena pot hidroponik Mama net potnya itu 50 pot, jadi nggak perlu banyak-banyak. Sebegini ya. Sekarang kita cuci dulu. Kebetulan bibitnya bagus semua, nggak ada yang mengambang. Nah, ini kita kasih air lagi. Kita akan rendam selama 24 jam. Ya, kita rendam selama 24 jam. Nah, ini benih kangkung yang sudah kita rendam selama 24 jam atau semalaman ya. Sebenarnya tujuan kita merendam itu untuk mempercepat proses perkecambahan ya. Jadi mereka pecah bibitnya, benihnya pecah. Jadi lebih mudah untuk keluar akar kecambahnya. Ya, kita cuci, kita aduk-aduk. Terus kita siapkan saringan. Nih, kita buang airnya. Sekarang kita buang airnya ya. Saring. Oh, ada satu yang ini nggak mengembang. Buang saja lah. Ini sudah. Setelah disaring ya. Disaring ini. Sekarang kita siapkan Tupperware. Kalau bisa agak lebar, biar nanti benihnya nggak terlalu bertumpuk-tumpuk banyak. Jadi lebih tersebar. Terus kita lapisin bagian bawahnya dengan tisu dapur. Mama pakai tisu dapur yang begini ya. Kita basahin tisu dapurnya. Basah. Sudah basah. Jangan nempel-nempel. Kita letakin aja. Kita letakin di sini. Agak basah juga nggak apa-apa, cuman jangan terendam ya. Jangan airnya jangan menggenang airnya. Basah juga nggak masalah. Udah begini ya. Terus baru kita masukkan bibitnya dan kita ratakan di sini. Kita bagi. Begini. Setelah semuanya sudah menyebar begini, jadi nggak terlalu banyak yang bertumpuk-tumpuk ya. Begini.
Terus yang kita lakukan adalah di atasnya kita tumpuk dengan, atau kita lapisin atasnya dengan tisu dapur juga yang basah. Tisu dapur ini yang sudah mama basahin, kita tumpuk saja di atasnya, kita tutup saja langsung, jangan muter-muter ya, tutup aja langsung begini. Jadi mereka nggak basah, tapi nggak tergenang, maaf, nggak tergenang, cuma lembab. Nih begini ya. Oh, ada airnya sisa dikit, kita buang. So, jadi kita masukkan ke dalam almari kalau mama ya, atau kalian bisa bungkus dengan serbet atau kain. Jadi jangan sampai mereka ini kena cahaya, supaya kecambahnya itu keluarnya bagus. Ya, sekarang mama masukkan ke dalam almari biar kecambahnya keluar selama semalam. Tapi kalau akarnya belum terlalu panjang, setelah 1 malam, jadi kita tambah 1 malam lagi, alias 2 malam. Oke? Update. Ya, ini setelah kita diamkan dengan ditutupi tisu selama semalam ya. Coba kita cek dulu bagaimana bentuknya. Tada! Jadi akarnya sudah muncul ya, begini. Mama ambil satu dah. Nah, kelihatan kan? Bentuknya begini. Tapi karena kita akan masukkan ke dalam rock wool, jadi mama maunya dibiarkan lagi selama 1 malam biar akarnya lumayan panjang. Dan bisa kita tancapkan ke media rock wool. Sebenarnya begini juga udah bisa sih, cuman nanti pengalaman mama, mereka kangkungnya lari-lari karena akarnya belum cukup menancap ya. Jadi karena mama maunya lebih panjang lagi akarnya ya, jadi kita tutup lagi. Kalau misalnya tisunya nggak terlalu lembab, jadi kalian bisa semprot lagi dengan air. Tapi kalau misalnya masih lembab, nggak apa-apa, dibiarin, nggak usah disemprot lagi. Sekarang kita akan diamkan lagi di dalam almari selama semalam lagi ya, sampai waktunya untuk dimasukkan ke dalam media tanam rock wool. Ini setelah 2 malam kita tutup dengan tisu basah. Tada, cantik sekali. Lihat kan? Ini kangkungnya, bibit kangkungnya sudah panjang. Coba mama ambil satu ya. Apa nak? Oh, topi, makasih. Jadi ini sudah siap, kita transfer, kita tusukkan ke media tanam rock wool. Ini benihnya bagus sekali, semuanya sahabat Mama Paul. Ini semua benih sprout, semua benih tumbuh, ya. Menandakan benihnya benih bagus. Udah siap kita tancap. Yuk kita tancap dulu ke media tanam rock wool. Nah, selanjutnya setelah udah siap semuanya begini, ini namanya rock wool, salah satu media tanam ya, salah satu media tanam untuk hidroponik. Ini kalau di Jerman namanya Steinwolle. Harganya 1 meter panjangnya itu paling 3 euro dan tebalnya begini, dan ini bisa dipakai sampai 50 pot. Kalau mama soalnya bikinnya tipis-tipis ya, irit-irit. Ini sebenarnya untuk supaya mereka kangkungnya itu ada tempat nancep.
Sekarang kita basahin rock woolnya ya, atau stain woolnya. Kenapa? Supaya lebih mudah nanti mengirisnya. Dan ini mereka punya buliran-buliran kecil-kecil kayak gitu, jadi nggak bisa dilihat kasat mata. Jadi gatel kalau dia kering. Kalau nanti kita potong, mereka akan berterbangan. Jadi kita cuci dulu. Bukan cuci, kita basahin ya. Kita basahin. Tuh kan sini mulai gatel, tadi ada butir-butir kayak kaca-kaca tipis gitu. Kita bikin basah mereka. Sekarang mama rasa mereka udah cukup lembab semua di dalamnya. Sekarang kita akan potong-potong ini rock woolnya ya. Ini kita potong-potong. Saja posisinya. Roti lapis udah selesai. Setelah semua dipotong seperti ini kayak kue lapis, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini aja kita potong begini, tapi jangan sampai benar-benar keputus ya. Jadi segini aja batas gini. Jadi dia masih nyangkut gini. Biar dia lembabnya sama nanti. Ini wadahnya nggak mesti harus wadah begini ya, bebas wadahnya. Ini mama beli di IKEA, terserah mau apa, yang penting dia nggak bolong di bawahnya, karena nanti akan mama kasih air di sini, di bak atau di kotak ya, kita anggap aja ini kotak ya. Nah di bawah ini itu ada hidroton, ini batu bata, kayak batu bata ya posisi bentuknya. Ini kalau di Jerman Blähton namanya, Blähton pakai A umlaut, egal. Nah, kenapa mama pakai ini? Mama suka nanti akarnya kangkung itu menjalar ke bawah ke sini ya. Sebenarnya nggak pakai hidroton, cuman diletakkan saja di atas ini juga nggak masalah ya. Ini stain wool atau rock wool letakin aja di dalam kotak nampan ini tanpa hidroton juga nggak masalah sih. Sebenarnya akar mereka juga tetap keluar, cuman karena lebih cantik kalau akarnya turun ke bawah, jadi mama lebih bahagia melihatnya. Oke, step selanjutnya yaitu kita colokin ini kangkungnya satu persatu ke dalam rock wool ya. Kita perlu bisa pakai lidi, mama nggak punya lidi, buat ngebolongin ini ya rock woolnya. Soalnya nanti kalau kita tancapin aja tanpa dikasih lubang dulu, nanti ini bisa patah. Ini ya bisa patah kalau misalnya kita paksa
ngecolokinnya ke dalam rock wool. Ini kan lembut banget ya, jadi kita kasih lubang begini kayak gini. Hai Oma, terserah mau berapa biji, tergantung dengan pot hidroponik kalian berapa sentimeter. Jadi kita masukin ke dalam lubang satu-satu begini ya. So, lihat kan? Kenapa kayak orang goblok ya, masukin satu persatu ke dalam lubang? Karena mama cuman punya 54 pot lubang tanam, jadi 54 masih bisa lah ya dimasukin satu-satu. Kalau kalian skalanya lebih besar ya, dari biji yang direndam semalam itu bisa langsung diletakkan di dalam pot, net pot, terus letakin aja, jadi mereka akan tumbuh sendiri. Tapi mama lebih suka ditancepin satu-satu begini. Kenapa? Karena kita nggak punya banyak pot ya, jadi mama ingin memastikan setiap bijinya itu tumbuh dengan bagus. Kalau misalnya ada yang tumbuhnya nggak begitu bagus, jadi bisa kita lihat gitu loh. Jadi makanya mama masukin satu persatu, jadi perkembangannya bisa dilihat daripada ditumpuk langsung. Terus ada yang nggak begitu bagus tumbuhnya, ada yang kecil, ada yang tiba-tiba gede di antara tumpukannya itu. Jadi kalau mereka begini, mama ngerasa mereka tumbuhnya bisa serentak, gedenya serentak gitu loh. Nggak 100%, cuma 80% semuanya sama gedenya. Selesai. Colokinnya satu-satu kayak gini tuh sebenarnya, kalau ini passion kalian, kalau kalian suka melakukan sesuatu yang kayak gini, itu akan sangat menyenangkan. Tambahin satu lagi ya. Wah, patah. So, selesai sahabat Mama Paul. Setelah ini mereka harus diperkenalkan dengan sinar matahari ya. Kalau mereka nggak kena sinar matahari yang cukup, dimulai dengan fase yang ini, mereka nanti akan kutilang, nggak bagus. Jadi harus terkena sinar matahari yang cukup. Kalau misalnya kalian letak di luar, jangan sampai kena hujan ya. Tapi yang sekarang karena ini kering, kita basahi dulu sampai menyentuh bagian bawah rock woolnya di sini. Jangan sampai menggenang semuanya ya. Menurut pengalaman mama, kangkung itu suka air, tapi kalau mereka masih kecambah seperti ini, apalagi kangkung darat seperti ini, mereka nggak suka batangnya terendam air. Jadi kita masukin air sampai di sini aja, karena rock wool kan menyerap air dengan sangat bagus ya. Jadi mereka akan cukup dengan air. Aja air ya. Ini air keran biasa loh, belum memerlukan air pupuk. Nanti air pupuk setelah mereka berumur
beberapa hari setelah daunnya sudah mulai hijau. Kita tambah terus airnya ya. Bisa dilihat kan? Ini permukaan airnya kena pantatnya rockwool sedikit saja. Ini. Jadi rockwoolnya lembab, tapi mereka ini kangkung, bibit tidak terendam oleh air. Itu menyebabkan busuk kalau pengalaman mama ya. Nah, sekarang kita letakkan ini di luar, di dalam gewex house plastiknya mama, biar mereka kena matahari full ya setiap hari, jadi mereka tidak akan kutilang. Ini update ya, 1 hari setelah kita tancapin ke rockwool ya, begini nih ya. Dia sudah mulai hijau sekali, lihat kan daunnya sudah mulai tampak kelihatan hijau. Itu saja ya, jangan lupa mengecek ini level airnya, apakah airnya ini masih menyentuh rockwool. Masih menyentuh ya, cuman ya aman, kita tambah aja dikit biar aman ya. Ya kena ini terendam menggenang, dan kita pastikan juga ini lembab bagian atasnya ya, rockwool bagian atasnya itu. So setiap sore kita semprot dengan air supaya tanamannya lembab dan segar. Update ya, ini hari ketiga di pagi, lumayan kita ya. Coba kalian lihat, ini semuanya 99% itu tumbuh, dan tumbuhnya juga mama bisa bilang hampir semuanya serentak ya. Sekarang kalian ngerti kan kenapa mama benar-benar mencolokinnya satu-satu. Kembali, ini hari keempat di pagi hari setelah ditanam di rockwool. Semuanya sudah segar, sudah pada hijau ya. Cek lagi airnya. Airnya masih kena ya. Cek akar. Nah, akarnya tambah banyak. Lagi ya akarnya ya. Terus selesai. Update hari ke-8 ya. Coba kita cek apakah mereka sudah muncul daun sejatinya. Udah ada tuh. Berarti ini tinggal didiamkan 1 hari lagi. Setelah itu siap untuk dimasukkan ke dalam sistem hidroponik ya, ke dalam pipa sistem DFT mama.